dan semangat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan tentunya partner saya. Dokter Haika. Halo dokter, apa kabar dok? Baik Doksa. Doksa, tadi kita lihat tayangan tentang kesemutan. Ini adalah hal yang terjadi umumnya kalau anggota tubuh kita tertindih. Misalnya ketika kita duduk bersila. Namun bagaimana nih kalau kesemutan terjadinya berulang dan berkepanjangan? Bisa saja itu mungkin tanda dari penyakit serius. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Pagi dok, apa kabar? Dokter? Halo, pagi. Alhamdulillah dok. sehat. Iya. Dokter, nih ada fakta mitos yang pertama dok. Oke. Katanya dok, kesemutan ini umumnya diakibatkan karena hambatan aliran darah. Nah ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Iya. Wah, bagaimana tuh dok? Jadi sebenarnya kalau kita bicara kesemutan, itu adalah masalah di saraf, ya. Di saraf. Saraf itu kita analogikan seperti kabel listrik, sedangkan kalau aliran darah kita ibaratkan sebagai pipa, ya. Memang beberapa kesemutan diakibatkan karena saraf tersebut kurang asupan darah ya, yang baik ya. Tapi paling sering bukan karena itu, tapi paling sering karena posisi yang salah. Misalnya tadi Dr. Hekal bilang ya, tertindih ya, terhimpit itu sering. Dan beberapa kasus juga banyak diakibatkan karena gangguan kekurangan vitamin neurotropik atau vitamin-vitamin saraf ya. Atau juga bisa dikarenakan akibat penyakit saraf lainnya. Jadi kesemutan nggak semata-mata hanya gangguan aliran darah. Jadi banyak banget dan kemungkinan malah bisa jadi suatu tanda dari penyakit yang lebih serius lagi. Wah, berarti benar ya dok betul. ya. Mungkin jadi suatu tanda penyakit serius. Bisa Wah. jadi. Karena ada juga dok yang mengatakan bahwa kalau misalnya kesemutan terjadinya tiba-tiba di sebelah badan, itu kemungkinan tubuh kita sedang mengalami gejala stroke. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Itu fakta. Jadi kalau selama ini beranggapan bahwa stroke itu hanya lumpuh sebelah gitu ya, atau mukanya miring segala macam, sebenarnya tergantung. Kalau stroke itu mengenai daerah otak yang motorik, maka dia akan muncul kelumpuhan. Tapi kalau dia mengalami kena daerah otak yang daerah sensorik, maka keluhan sensoriknya seperti kesemutan, kebas, baal atau nyeri ini yang sebelah badan ini yang mungkin terjadi ya, yang kita sebut parestesia. Dan khasnya dia akan muncul mendadak. Jadi jangan samakan dengan kesemutan yang lain. Kesemutannya adalah kesemutan mendadak dan sebelah badan. Wah, berarti pemirsa harus hati-hati nih di rumah kalau mengalami kesemutan. Mungkin mikirnya ini kesemutan biasa, tapi kalau terjadinya mendadak ya dok ya, itu harus dikonsultasikan tentunya ya. Langsung. Baik, selanjutnya fakta mitos berikutnya nih dok. Sering alami kebas dan kesemutan ini pada tangan sebelah kiri, nih dok. Itu adalah tanda dari mengalami gangguan fungsi jantung. Nah itu fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kami akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu tadi kondisi tangan yang bisa menandakan suatu penyakit yang tidak boleh kita abaikan. Sama halnya seperti tangan atau kaki yang mengalami kesemutan atau mati rasa. Tapi ingat, meskipun tangan dan kaki mengalami mati rasa, jangan sampai hati ikutan mati rasa. Berabe soalnya. Waduh, berabe kalau udah masalah hati ya dok ya. Nah tadi kita ada fakta mitos yang menggantung nih dokter, belum dijawab. Katanya dok, mengalami kebas atau kesemutan di tangan sebelah kiri itu tandanya mengalami gangguan fungsi jantung. Nih fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Iya. Karena sebetulnya ya nggak ada hubungan secara langsung ya. Jadi jantung itu di persarafi namanya organ di dalam ya, berarti sarafi namanya saraf visceral. Sedangkan kalau memang ada gangguan serangan jantung yang sangat mungkin kita sebut namanya revert pain. Jadi nyeri alih, nyerinya memang kadang menjalar ke tangan. Jadi nyeri bukan kesemutan. Kalau kesemutan di tangan kiri kita harus cek apakah mungkin ada jepitan saraf di leher sebelah kiri, itu lebih masuk akal dibandingkan masalah serangan atau gangguan jantung. Ya, jadi kalau kesemutan aja mungkin belum tentu sakit jantung. Tapi kalau misalnya kesemutannya disertai misalkan keringat dingin atau misalnya gejala lain, apakah itu mungkin sakit jantung dok? Karena gini, kalau kita ngomong sakit jantung, yang pertama adalah nyeri dada sebelah kiri dulu yang lebih dominan, ya kan? Kalau nyeri dada sebelah kiri dominan disertai yang tadi itu, oke, kita masukkan ke gangguan serangan jantung. Tapi karena gejala utamanya adalah nyeri dada sebelah kiri. Karena kalau yang ikutan tadi itu belum tentu menjadi bukan menjadi tanda yang paling valid untuk gangguan ini. Ya, dok, tadi dikatakan bahwa kesemutan itu pemicunya banyak ya. Nah, ada anggapan yang mengatakan bahwa kesemutan disebabkan karena tekanan darah meningkat drastis. Ini fakta atau mitos? Ini bisa dibilang mitos ya, mitos. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang tekanan darah adalah silent killer. Dia tidak memiliki gejala.
sampai dia menimbulkan komplikasi. Jadi saya setuju dengan Dr. Haikal kalau misalnya dibilang tekanan darah meningkat drastis, tapi mengakibatkan serangan stroke, itu menyebabkan kesemutan mendadak, iya setuju. Tapi kalau tekanan darahnya saja meningkat tapi bikin kesemutan, itu enggak, karena tekanan darah tidak memiliki gejala sampai dia menimbulkan komplikasi. Ya betul, tekanan darah tinggi memang menjadi menakutkan ya, karena tadi itu si silent killer itu, Dr. Haikal. Di fakta mitos selanjutnya nih dokter, kesemutan yang terjadi secara kronis atau terus-menerus nih dok, dan tidak mudah hilang, ini merupakan tanda dari penyakit syaraf atau adanya kerusakan syaraf nih. Fakta atau mitos dokter? Fakta. 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 Jadi kalau kita bicara kerusakan saraf di sini ada banyak. Saraf itu kan seperti apa ya? Seperti komputer yang mengatur tubuh kita kan. Prosesornya ada di otak, kemudian kabel-kabelnya sampai ke tangan, sampai ke kaki gitu ya. Nah ini kita harus tahu kalau memang dia tidak sembuh-sembuh, kerusakannya di mana? Apakah memang kerusakannya di otak atau kerusakan di kabelnya? Kita sebut neuropati. Dan setelah itu harus dicari tahu juga neuropatinya diakibatkan karena apa. Banyak, luas banget dok. Apa bisa jadi karena penyakit yang lain atau bisa karena memang kerusakan kabel itu sendiri, dan ya itu harus dicari deh pokoknya. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya dokter, kapan sih seseorang harus mewaspadai nih bahwa kesemutan ini tanda dari penyakit serius dok? Jadi kalau ada kesemutan tapi tidak ada apa ya, dia muncul secara spontan, bukan karena ditekuk atau terhimpit. Dan lama nggak hilang-hilang, posisinya itu juga, nah itu. Jadi emang harus segera dicek ya ke dokter saraf terdekat. Kalau memang misalnya habis sila, habis duduk, habis tidur, terus tangannya terhimpit, dia semutan, oke lah, itu masih dikatakan wajar. Tapi kalau tidak ada pencetus yang nyata, tapi mengalami rasa seperti tadi, dan lama, hati-hati. Dok, tapi kan saat ini sangat banyak nih masyarakat yang nggak bisa lepas dari gawai, baik itu smartphone, laptop, dan sebagainya. Kan itu membutuhkan waktu berjam-jam dengan posisi tangan yang sama dan bisa menyebabkan terjadinya kesemutan. Nah, kondisi yang seperti ini yang sampai kesemutan di jari-jari itu apakah sesuatu yang mesti diwaspadai dan tidak boleh diabaikan begitu saja, dok? Ya, harus. Ya, jadi yang namanya sekarang dibikin dengan adanya gawai gitu ya. Orang dibikin agak lebih mager gitu ya. Malas gerak. Sedangkan posisi statis seperti tadi akan menyebabkan suatu penekanan saraf, kondisi penekanan saraf. Pada kasus ini yang kita sebut namanya carpal tunnel syndrome. Jadi ada jepitan saraf di daerah pergelangan yang mengakibatkan jari-jarinya ini menjadi kebas kesemutan, ya kan? Atau bisa terjadi kelemahan kalau lebih lanjut ya. Nah, ini ada derajatnya, derajat 1 sampai 6. Kita harus cek. Karena kalau sampai derajat 6 bisa terjadi kelumpuhan, bahkan harus dioperasi. Jadi hanya dari gejala kesemutan aja bisa panjang ceritanya kalau kita nggak beres nanganinnya ya. Jadi memang mesti hati-hati, dok ya. Betul. Dan juga jangan terlalu lama dalam posisi statis ya, memegang gawai dan sebagainya. Jadi memang lagi kerja harus jalan-jalan dulu deh, ntar baru kerja lagi. Istirahat ya dok ya, jangan terus gini ya. Dan ada aturannya juga untuk bermain gawai ya. Selanjutnya dokter, ini kita bicara tentang ibu hamil dokter. Katanya nih ibu hamil tuh sering mengalami kesemutan pada kaki dan tangan. Nah ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Jadi pada ibu hamil memang ada beberapa faktor ya. Yang satu adalah faktor mekanik di mana terjadi peningkatan berat badan yang drastis. Kemudian ada beban ini akan mengganggu struktur daripada tulang belakang. Yang tulang belakang itu di dalamnya ada saraf juga. Jadi akan menyebabkan gangguan kesemutan di kaki, bisa jadi ya kan. Kemudian yang kedua bisa jadi orang yang hamil ini mengakibatkan tadi sindrom terowongan karpal. Karena peningkatan berat badan yang agak drastis dalam waktu singkat, dia menyebabkan penyempitan atau penekanan di daerah pergelangan. Dan selain itu juga bisa karena masalah nutrisi. Jadi kan nutrisi ibu hamil ini dibagi dua nih sama anak ya. Jadi seharusnya dia menggunakan vitamin neurotropik untuk dia sendiri, dibagi sama anak. Jadi dia tanda kutip agak sedikit kekurangan. Sehingga muncullah gejala-gejala kesemutan kayak tadi. Oke. Dok, ini masyarakat juga pastinya ingin tahu dok ya, ketika mengalami kesemutan, adakah gerakan sederhana yang dapat membantu untuk mengatasi kesemutan tadi? Sebetulnya gerakan sederhana sih secara khusus nggak ada ya, tapi memang ya kalau memang mengalami kesemutan, kita terus coba gerakan daerah yang kesemutan tersebut. Gimana tuh dok? Misalnya kita main gadget terus-terusan nih kesemutan tangan nih. Ya kita lakukan stretching, kita gerakan. Misalnya tangan ya, kita lakukan gerakan seperti ini misalnya, gini. Terus kita lawan bawahnya, gitu, seperti itu ya. Jadi memang harus digerakkan. Ini karena berapa kali dok? Statis.
Berapa kalinya sih nggak ada patokan ya, bikin senyaman mungkin. Tapi mungkin. masalahnya kadang kalau lagi kesemutan kesenggol aja rasanya Betul. rusuh ya. Apalagi kalau di kaki ya kan, udah cepet-cepet mau pergi ditungguin sama orang, nggak bisa gerak, aduh Iya. gitu. Aduh gimana tuh dok? Kalau di caranya kaki biar cepet? biasanya kita goyang-goyangin begini. Nah, ini. Oh begini, Memang rasanya pasti nggak enak. bener, rasanya nggak enak banget. Tapi itu ya insya Allah bisa mempercepat gitu ya. Oh. Karena kesemutan ini rasanya bisa seperti tertusuk jarum dok ya, dan Iya. juga terasa kayak terbakar atau dingin dok. Betul. Iya. Dok, tipsnya nih supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa ini kesemutan yang sesuatu yang memang mesti diwaspadai, terutama yang timbul pada tangan dan kaki. Ya, jadi sebenarnya kalau memang selama ini kan semua orang pasti pernah kesemutan ya, pasti pernah kesemutan. Tapi kalau ada rasa kesemutannya agak beda dan tidak ada pencetus, selalu pikirkan ini ada masalah dulu. Karena selalu kita berpikir kemungkinan jelek dulu sampai dibuktikan tidak. Jadi jangan kalau untuk masalah penyakit, saya lebih suka sedikit lebay daripada terlalu santuy gitu ya. Iya, iya, dok. betul. Apalagi di pandemi dok ya. Betul. Betul. Jadi memang harus segera dicek kalau memang ada gangguan, jangan sampai kita kecolongan. Iya. Oke, baik dok, terima kasih Terima untuk penjelasannya kasih banyak, luar Dokter. biasa sekali ya. Nah, yang paling sering dilakukan oleh orang-orang kalau badannya lagi gak enak nih, badinya is not delicious ya, Betul. itu melakukan kerokan doksa. Nah, Katanya bisa membantu untuk mengatasi masuk angin. Benar. Terus katanya kalau misalkan udah kerokan tuh jadi lega rasanya tuh kan, rileks. Nah kita akan Betul. membahasnya tuh ya, bener nggak sih itu tuh ada masuk angin sebetulnya, Iya. Dr. Haikal? Nah, kita akan bahas sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Thank you dok. Oke, thank you.